supaya beda dari gen lama biar tidak dibilang kembar, atau hanya ingin menambah fitur getar. Daripada nggak jelas di daratan, mending balik ke perairan. Mari kita bahas di video ini. Honda PCX 160 dikabarkan akan mengalami perubahan signifikan di facelift tahun depan. Kabar ini sudah beredar dari beberapa bulan lalu. Kami juga sempat membuatkan videonya. Kalian bisa klik di kanan atas layar. Dan akhirnya beberapa waktu lalu muncul sebuah gambar yang disinyalir merupakan Honda PCX 160 terbaru. Namun ternyata ini adalah Honda PCX 125 facelift 2025. Honda PCX 125 ini diperkenalkan di pameran otomotif EICMA 2024 yang digelar di Italia. Lalu kenapa dikaitkan dengan PCX 160? Karena dari beberapa pengalaman sebelumnya memang demikian, seperti halnya PCX 160 generasi pertama ini. Setelah diluncurkan di Eropa dengan kapasitas mesin yang hanya 125 cc, beberapa bulan kemudian diluncurkan di Indonesia dengan kapasitas mesin yang lebih besar, yaitu 160 cc, dengan desain yang sama persis. Begitupun dengan yang sekarang ini, kemungkinan besar juga desainnya akan sama persis dengan PCX 160 mendatang. Secara tampilan motor ini memang benar-benar baru, tepatnya baru di bagian depan. Terlihat di sana DRL baru yang menjorok, lampunya juga terlihat makin belok. Ini malah jadi lebih mirip Polytron Fog. Dan alih-alih makin sipit, headlamp ini malah makin besar, makin lebar dan sepertinya muat 6 buah bilet di sana. Dan tetap, desainnya masih tetap gepeng. Kalau menurut kami, desain bagian depan ini tidak lebih baik dari generasi sebelumnya. Iya, memang lebih simple, tetapi ini terlihat terlalu simple, malah jadi terlihat murah. Tidak seperti generasi sebelumnya yang terlihat mewah dan megah. Iya, desain lampu sebelumnya terlihat megah. Hal ini karena bentuk DRL di atas lampu utama yang cukup ramai menyerupai mahkota. Sementara lampu DRL PCX terbaru ini terlihat aneh, menjorok ke depan dengan ujung loyo, terlihat tebal di tengah dengan warna putih kelabu, yang sepertinya ini nyontek Frigo. Maksudnya mungkin ini terinspirasi dari Frigo. Sementara tambahan lainnya adalah tutup atau cover pada bagian stang nyontek Yamaha NMAX. Maksudnya seperti Yamaha NMAX, walaupun menurut mereka ini terinspirasi dari Honda Forza. Padahal Forza udah dari dulu pakai cover, kenapa PCX baru terinspirasi sekarang ya? Perubahan ini menurut kami membuat Honda PCX ini terlihat lebih sporty, tidak seperti sebelumnya yang elegan dan mewah. Ini juga membuat ciri khas dari PCX lama hilang. Akhir-akhir ini Honda sepertinya memang sedang asik-asiknya otak-atik cover stang. Selain PCX ini, beberapa hari lalu juga Scoopy mengalami perubahan yang sama. Cover speedometer yang dulu cuma secuil dan sudah menjadi ciri khas Scoopy selama ini juga diubah menjadi full sampai menutupi stangnya. Honda seperti ingin meninggalkan stang yang berbentuk bundar, mungkin karena dianggap terlalu imut kurang sangar, supaya beda dari gen lama biar tidak dibilang kembar, atau hanya ingin menambah fitur getar. Iya, kalau secara teori, makin banyak bodi plastik, maka makin besar pula potensi untuk bergetarnya.
Apalagi sekarang plastiknya makin tipis, baut-baut juga sudah makin sedikit, diganti dengan klip tipis atau rivet tumpul, yang pasangnya cuma dicetek atau disundul. Terlihat rapi hanya sedikit jendul, tapi sekali bongkar fitur getar makin powerful. Untuk lampu bagian belakang juga makin simple, namun kesan mewah masih terasa di sini. Sekarang hanya terdapat satu garis melengkung di sana, tidak seperti generasi sebelumnya yang memiliki dua garis menyerupai huruf X. Dan untuk lampu sein masih sama seperti generasi sebelumnya. Untuk siluet samping juga tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, hanya ada sedikit perubahan pada leg shield depan. Yang paling terasa memang di bagian depan ini, dan jika dibandingkan dengan versi sebelumnya seperti ini. Makin gak jelas kan? Dan diprediksi Honda PCX 160 2025 juga akan segera meluncur. Hal ini terungkap dari kode produk baru K1ZV yang sudah beredar di Indonesia dengan penambahan huruf V, karena kode PCX saat ini hanya K1Z. Dan banyak yang berspekulasi kalau huruf V di sini artinya VTEC. Iya, PCX 160 diprediksi bakal memakai teknologi VTEC. Walaupun Honda PCX 125 Eropa ini belum ada VTEC, tetapi ini tidak menutup kemungkinan. Seperti halnya NMAX Turbo. Di Eropa sana, NMAX 125 tidak memakai turbo atau ECVT. Tetapi di Indonesia, NMAX 155 sudah lebih canggih. Selain desainnya yang cantik, NMAX Indonesia juga jago jual gimmick. Dan mungkin gimmick tersebut juga bakal ditiru Honda dengan menjajali fitur baru di PCX 160 2025 nanti. Kira-kira gimmick apa yang pas buat PCX 160 nanti? Fitur baru PCX 125 ini juga semakin menarik. Pertama, dari panel meter yang kini sudah mengadopsi model TFT layar berwarna berukuran 5 inci, sehingga sekarang sudah kompatibel dengan konektivitas smartphone untuk menampilkan navigasi sederhana dan beragam entertainment. Tetapi kalau di PCX 160 nanti mungkin hanya terdapat di tipe tertingginya, sedangkan untuk tipe di bawahnya mungkin masih memakai jenis panel meter seperti generasi sebelumnya. Dan yang jadi pertanyaan, apakah Honda PCX 160 nanti juga bakal lebih ringan dari generasi sebelumnya seperti motor-motor baru Honda sekarang ini? Kira-kira apa yang bakal diringankan di sini? Bagel plastik, mesin plastik, atau bahkan rangka plastik? Dan yang paling penting adalah kalau kalian akan membeli motor ini supaya tidak tertukar dengan Polytron Fox R adalah dengan cara melihat tangki bensinnya, karena di Fox R tidak memilikinya. Dan untuk membuktikan keasliannya, kalian juga bisa ukur kemiringan spakbornya. Setelah Honda Scoopy dikritik karena desainnya nggak karuan, desain PCX terbaru ini malah terlihat murahan. Daripada nggak jelas di daratan, mending balik ke perairan. Mengejar ambisi, melampaui ekspektasi, melewati batas, menjadi yang teratas. Inilah wujud dari terobosan terbaru yang akan membawa Anda ke titik pencapaian tertinggi. All New Honda PCX, the ultimate excellence. Hadir dengan mesin generasi terbaru 160cc, 4 katup berpendingin cairan.